Selamat datang di Golden Life Podcast dengan dukungan saya tentu saja Robi Muhammad Ramdhani dan rekan saya Alexander Andri, kami dari Golden Life Institute dan Seginima IO. Halo Bro Halo. Alexander Andri. Halo Bro Romi. Episode akan kita lanjutkan Bro. Di episode kali ini, meneruskan bahasan dari episode sebelumnya, kita akan membahas hubungan antara ras dengan kesuksesan, Bro Alex. Jadi, ketika di episode sebelumnya kita sudah paham bahwa kemampuan manusia itu luar biasa. Sedikit review gitu kan. Ketika koneksi neuron-neuronnya semakin banyak dan makin banyak yang bisa dilakukan dengan konsistensi. Ada contoh kemarin misalnya petinju Muhammad Ali ya Bro ya, Lance Armstrong dan juga Nadia Comaneci, benar ya Bro ya? Nadia Comaneci. Betul. Nah, sekarang bagaimana ras ini bisa menyebabkan atau berhubungan dengan kesuksesan bahkan katakanlah kegagalan dari manusia ya Bro Alex ya? Nah, silakan gimana nih Bro gambarannya sukses ataupun gagal ini? Sukses gagal bisa dipengaruhi oleh yang namanya RAS atau Reticular Activating System ya. Nah, apa yang terjadi? Jadi kalau kita dari sesi yang lalu, di podcast yang lalu, kalau Bro Romi ingat, kita bahas tentang kekuatan luar biasa atau betapa supernya, betapa ajaibnya otak kita ya. Di mana listrik yang dihasilkan itu bisa mencapai ratusan ribu megavolt ya. Iya, mana kalau terakhir itu Bro Alex bisa menerangi kota Bandung Bro ya. Iya, malah 1000 kota loh Bro Romi. 1000 kota ya. Semoga tidak ditemukan teknologi untuk menggunakan otak manusia untuk dijadikan penerbangan. Aduh. Nanti manusia menjadi hilang dari permukaan, tiba-tiba hilang pada kemana katanya. Aduh. Jadi sumber tenaga listrik kita. Sumber tenaga listrik. Oke Bro, lanjut Bro, silakan. Ya maksudnya ada sesuatu yang luar biasa yang nggak main-main gitu, yang ini yang ajaib sekali, yang malah kita itu cenderung meremehkan potensi diri kita, potensi anak-anak kita. Karena saya meremehkan potensi saya, maka saya mulai meremehkan potensi anak saya, mulai meremehkan orang lain. Ya, tapi kalau saya tahu bahwa potensi saya sebagai manusia itu diciptakan dengan luar biasa, maka saya juga mulai berbeda mindsetnya terhadap orang lain. Ya, seorang guru yang punya mindset bahwa otak manusia itu begitu luar biasanya, potensi manusia begitu hebatnya, akan berbeda cara pandangnya terhadap muridnya. Orang tua akan mulai tidak membandingkan lagi. Nah, sekarang apa yang terjadi kalau kita membandingkan anak kita kan sering bahas tentang golden age ya. Dan pertanyaan yang menggelitik adalah gimana kalau yang namanya golden age itu bisa berlanjut selama-lamanya seumur hidup. Wah, pertumbuhan potensi itu bisa terbakar. Makanya ada pepatah musik terbaik, potensi terbaik dari manusia atau karya terbaik itu masih terkubur waktu manusia udah habis waktunya di dunia ini. Ya, seperti pepatah gunung es itu ya, iceberg itu. Ada pemahaman hilang ya. Betul. Masih banyak sekali potensi yang belum keluar. Kenapa nggak keluar? Karena program RAS, Reticular Activating System yang keliru. Tanpa sadar, tanpa sengaja, orang tua, guru memprogram anak untuk berhenti golden age-nya. Nah, apa yang perlu dihindari dari program-program itu agar bisa tetap optimal nih Bro? Ya, mungkin kita pelajari apa yang terjadi dengan dari pemrograman itu. Misalnya gini Bro Romi. Gimana? Kalau saya diprogram dengan banyak ketakutan, hati-hati dengan orang baru, hati-hati. Memang penting kita untuk hati-hati dengan orang, nanti diculik kan? Yes.
Emang hati-hati waspada, gitu. hati-hati itu penting, tapi gitu ya. Ya gitu. Tapi bukan kekhawatiran, bukan ketakutan itu jadi menguasai hidup kita seluruhnya. Oke. Itu hanya sebagai salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan, bukan kebenaran total bahwa kita harus curiga ke seluruh manusia. Kita tidak percayaan dengan siapapun Iya, juga. Kita menganggap bahwa setiap orang itu jahat. Kalau kita punya karyawan, karyawan itu brengsek. Itu kan mindset yang salah. oke. Mindset yang benar adalah setiap orang itu bertumbuh. Hmm, Nggak ada orang yang berbuat salah sengaja. Kesalahan terjadi karena dia tidak sadar. Dia tidak tahu oke. bahwa itu salah. Sama dengan anak kita gitu. Nggak ada yang sengaja bikin salah. Di kelakuannya, di Hmm, pelajarannya, waktu ngisi ulangan. Nggak ada yang bikin sengaja salah. Ya, itu kan cuma pilihannya yang terbatas, yang dia tahu, jawaban yang dia tahu yang paling baik adalah itu. Nah, oke, goalnya oke, oke. gimana kita memberi pilihan lebih banyak. Karena kan sifat dasar manusia, kodrat manusia itu Hmm, untuk memilih yang terbaik yang dia punya. Manusia itu selalu kok melakukan yang the best, tapi pilihannya iya, yang iya, iya. terbatas. Oke. Pilihannya berbeda, maka orang akan memilih yang berbeda dan selalu yang the best. Yang menariknya bro, saya itu masuk. Saya pernah dalam situasi bro ya, ada situasi saya memperhatikan ada orang di sekitar saya yang menurut saya ini yang tindakannya itu mengakibatkan katakanlah ada kerugian-kerugian ke banyak orang. Terus saya menggunakan mindset yang kita sepakati, loh mungkin dia belum tahu nih, tapi ternyata setelah dikasih tahu bro, yang menariknya dia tetap pada pilihan itu karena dianggap ini lebih menguntungkan saya dan saya tidak peduli orang lain rugi. Gitu, Iya, iya, iya. gimana bro? Nah, yang saya mau tahu perasaan Bro Romi gimana? Udah ngasih tahu nggak didengar? Kalau saya sih nggak masalah karena itu kan pilihan bro ya. Kalau Ya, bagi saya sih tugas saya memberikan pilihan atau informasi lebih bahwa dia punya pilihan lain. Tapi ya, seandainya dia mengambil pilihan itu ya silakan. Ada konsekuensinya kan jelas. Dan betul, yang betul. terpenting Nah, itu luar biasa. Jadi Bro Romi udah bisa mengontrol rasa ya. Jadi Bro Romi memberitahu ya karena memang orang itu perlu diberitahu. iya. Tapi masalah mau berubah atau enggaknya kita serahkan lagi ke dia. Tapi Tapi kebanyakan orang kalau memberitahu dan nggak didengerin, padahal kita tahu yang namanya memberitahu itu kan ceritanya kita berbaik hati. iya. Kita tahu ada yang nggak benar, ada pilihan yang lebih baik loh. Kasih tahu ada pilihan ya. Makanya karena kita peduli, makanya kita ngasih tahu Iya. ke dia. Tapi dia Iya. nggak mau terima dan dia nggak mau dengar. Normalnya kita akan kesel, kita akan kecewa karena itu juga adalah program ras, Bro Romi. Karena sudah ada program juga ya Iya. sama Jadi orang-orang sebelumnya. di masa lalu kita itu diprogram bahwa ada yang namanya kondisi ideal. Cara kita berperilaku itu yang seperti apa? Tata krama itu seperti apa? Yang menyenangkan orang itu seperti apa? Kita itu harus jadi orang yang menyenangkan orang lain. Kita itu nggak boleh mengganggu orang lain. Jadi kalau ada perilaku yang Iya. mengganggu, kalau kita merasa perilaku kita tidak sesuai dengan program yang saya diprogram, atau saya sadar tidak sadar menerima program itu, karena Oke, program oke. itu kan mirip hipnotis. Iya, iya, iya. Entah dasarnya benar atau enggak, kita terima sebagai kebenaran kan? Iya, iya. Nah, karena Nah, saya anggap program itu benar, maka saya akan berusaha untuk berjalan sesuai, bertingkah laku, berkata-kata sesuai program. Dan waktu saya sesuai program, saya akan ada perasaan hadiah dari program saya. iya, iya, iya. Bagus, baik, bangga gitu kan. Seneng gitu. Karena saya Iya, sudah iya. melakukan sesuai program, sesuai hati, gitu kan. Sesuai Iya, kata iya. hati gitu. Nah, sekarang gini, masalahnya saya bisa melakukan sesuai program.
Saya bisa berkendaraan sesuai aturan. Karena menurut saya mengikuti aturan itu adalah baik. Itu juga program. Oke. Jadi saya kalau berkendaraan, kalau dibelokkan saya akan hati-hati. Saya akan berhenti dulu, minimum memelankan kendaraan untuk lihat Oke. kosong, baru Lihat dulu. saya akan belok. Tapi ada orang, atau kalau lagi kondisi tanggung gitu, jangan saling siap dong gitu kan. Atau kalau orang ini saya harus mengalah misalnya. Kalau lampu udah kuning harus hati-hati. Hati-hati. Iya, jangan maksain untuk nanti kalau lagi kondisi macet di depan, ya saya melanin dulu walaupun lampu masih hijau. Jangan maksain, apalagi udah kuning gitu, jangan maksain. Nanti kan di tengah saya berhentinya. Bikin kemacetan dan lain-lain. Itu adalah program yang saya percaya, Bro Romi. Nah, masalahnya nggak semua orang punya program yang sama dengan saya. Iya, itu dia. Oke. Punya kebanggaan bahwa melanggar program itu menyenangkan. Tandanya berani. Iya, benar juga, benar juga. Yang jadi masalah sekarang bahwa sopan itu baik. Ada orang yang nggak sopan. Maka program saya mulai ngasih sinyal. Ini gangguan, ini gangguan. Orang ini harus diubah. Jadi saya ingin lingkungan itu selalu sesuai dengan program saya. Kalau lingkungan sesuai, saya suka. Kalau saya melakukan sesuai program, saya suka. Kalau saya tidak melakukan sesuai program, saya melanggar program. Saya akan ada kekecewaan di dalam diri. Kalau lingkungan tidak sesuai dengan program, maka saya ada kecenderungan ingin mengubah lingkungan. Karena lingkungan itu tidak sesuai program. Oke. Nah, masalahnya kondisi luar tidak ada dalam kontrol saya. Iya, betul. Karena itu saya cuekin, karena tahu tidak sesuai dalam kontrol, makanya sama saya ya udah gitu kan. Iya gitu. Tapi kebanyakan yang terjadi apa? Waktu saya ngasih nasihat, waktu saya ngasih masukan dan tidak diterima, maka dongkol yang terjadi. Pilihannya dua, saya menghindari dia atau maksa untuk mengubah dia. Yang terjadi keributan. Iya, friksi. Cuma yang menarik, Bro, ras itu bisa diperbarui. Kalau saya dari kata-kata Bro Alex tadi ya benar ya. Jadi kalau tadi saya dari intisarinya menangkap bahwa ras itu bisa diperbarui, ras itu bisa diupdate. Itu mungkin yang bisa nanti ada sebab akibatnya dengan kesuksesan, Bro ya, gitu ya? Betul. Kebahagiaan, kedamaian, kegembiraan akan berbeda. Nah, dengan informasi yang barusan saya masukkan ya ke para pendengar, sekarang pendengar-pendengar yang tadi menyimak kata-kata yang kalimat-kalimat yang agak membingungkan tadi, itu harus diulang-ulang pelan-pelan. Tenang aja, itu bisa di-play lagi ya. Bisa di-play lagi ya, bisa. Nah, maka mindset akan berubah. Kenapa? Karena punya pilihan baru. Oh, ternyata saya tidak gembira. Saya terganggu itu karena program toh. Nah, sekarang gini gambarannya. Orang itu mungkin Romi punya teman ya yang begitu menyebalkannya. Kenalan yang begitu menyebalkan. Karena mungkin kita nggak mau berteman. Karena saya lahir di keluarga mana itu kita nggak bisa milih. Tapi teman kan boleh milih dong. Nah, mungkin Romi nggak mau nih berteman dengan yang menyebalkan tadi. Nah, sekarang gini. Berteman nggak apa-apa, Bro. Tapi nggak usah sering-sering lah ketemu. Nanti virusnya nyebar lagi, bahaya. Nah, ada kan yang menjengkelkan gitu. Nah, pertanyaannya gitu, apakah saya jengkel dengan dia, tapi orang lain itu nggak jengkel dengan dia? Nah, kalau gitu yang masalah kan saya. Berarti yang masalah itu program saya kan? Karena buat orang lain itu bukan gangguan gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Bro Romi, kalau misalnya, buat orang lain juga ternyata gangguan. Ada 10 yang saya tanya gangguan, 100 yang saya tanya gangguan juga buat mereka. Ini orang berarti benar-benar gangguan. Nah, sekarang kalau kita paham bahwa ini adalah program, ini kan masalah beda program aja. Pertama, saya diprogram bahwa yang tadi itu mengganggu. Yang kedua, mungkin program di dia itu berbeda. Nah, sudah saya memahami tentang program ini, saya memahami dia. Kasihan ya dia, bahwa dia itu punya program yang
sebenarnya mengganggu banyak orang, yang bikin dia itu dibenci sama banyak orang, dijauhi sama banyak orang. Nah, sudah saya memahami, memaklumi orang, maka tiba-tiba yang muncul adalah kasihan. Ya. Saya Oke. jadi nggak pengen mengubah dia, karena dia pasti nggak mau diubah, karena dia udah Iya. yakin dengan programnya. Dengan programnya, iya. Saya cukup memaklumi dia aja. Maka sekarang sikap saya bukan benci, sikap saya malah kasihan dengan dia. Waktu dia ngobrol, saya dengerin. Dan tiba-tiba karena sikap saya berubah, dia merasakan bahwa saya berbeda dengan 100 orang yang lain. Dan Oke. dia jadi respect dengan saya. Tiba-tiba dia jadi berubah gara-gara sikap saya berbeda. Tiba-tiba dia jadi orang yang menyenangkan. Tiba-tiba dia jadi mengadopsi mindset yang baru dan tiba-tiba dia berubah. Aneh. Saya berusaha Bro, mengubah orang dan orang nggak berubah. Saya iya, menerima iya. dia dan tiba-tiba dia sembuh. Tiba-tiba dia berubah. Bro, sebentar bro. Tadi pas ngomong ada tiba-tiba dia apa? Ada perubahan sikap ke kita ya. Tadi bro ada gitu ya. Jadi bukan Itu saya jadi jadi bukan kita tuh nggak butuh mengubah orang. Waktu iya, iya. kitanya berubah, anehnya segala berubah. Ya itu. Yang menarik ingat tadi kan sebelumnya kan saya cerita bro ya, ketika orang tuh kan mindset yang benar itu kita tumbuh dan juga tidak tahu kalau itu salah kan orang melakukan itu. Nah, tadi kan awalnya, tapi ternyata ada juga orang-orang yang memilih pilihannya walaupun dianggap merugikan orang. Cerita tadi yang sebelumnya saya cerita, ketika saya ngasih tahu ada orang punya pilihan lain tapi nggak dianggap kan saya ya udah kan. Tapi karena saya sikapnya ya udah gitu, saya tidak katakanlah menjauhi, memusuhi gitu ya, secara frontal seperti apa. Yang menariknya ada perubahan dia kalau ketemu saya sekarang cipika-cipiki, bro. Nah loh. Benar kan? Jadi saya kan kaget biasanya kan sosok ini ingin dihormati dan sebagainya kan. Dan sekarang nggak ketemu saya, tapi dia nggak mau untuk dicium tangannya itu gitu. Dia cipika-cipika, saya kaget. Dia tadi makanya saya tergeliti ketika Bro Alex ngomong bahwa kan tiba-tiba dia akan melakukan perubahan. Saya makanya ketawa. Karena satu-satunya orang yang menurut dia sikapnya baik ke dia, karena orang kan merasakan orang, Bro Romi. Ya, ini topik yang lain ya. Ini topik lain, nanti kita bahas tentang komunikasi. Jadi komunikasi itu 93% bukan kata-kata. Bahasa tubuh, bro ya? Bahasa tubuh, transfer of feeling. Oke. Orang itu bisa merasakan orang suka atau enggak, walaupun nggak usah ngomong. Iya. Tapi dari sekian ratus orang yang dia temui, Bro Romi ini bersinar, beda sendiri. Ini satu-satunya orang yang paling menyenangkan yang dia tahu yang ada di planet bumi ini. Center kali bersinar. Dan tiba-tiba jadi cipiki. Iya. Aduh, itu makanan. Maaf, lanjut bro, pikiran yang benar bro. Tadi bahwa orang jadi itu mindset bisa, itu hati-hati sekali dengan mindset. Okay. Iya. Pola pikir kita itu ternyata yang mempengaruhi hidup kita. Nah, pertanyaannya sadar nggak kita? Nah, ras ini perlu disadari. Kuncinya adalah kesadaran atau awareness. Awareness itu tentang kepekaan. Tentang peka, tentang kita menyadari ada ras. Tentang ada suatu program yang memprogram saya. Kenapa ya saya nggak suka dengan dia? Kenapa ya sikap dia mengganggu saya? Kenapa ya saya digituin marah? Belum tentu kondisi luar yang salah. Bisa-bisa program saya yang salah. Apa ya yang menyebabkan? Oh, saya punya filter. Masa lalu saya mengajarkan bahwa saya itu harus dihargai orang. Oh, saya itu harus jadi orang yang direspek. Jadi kalau ada orang nggak respect, itu gangguan buat saya. Nah, apa aja? Sekarang gimana kalau kita program anak kita dengan ketakutan? Gimana kalau kita program dengan anak-anak kita bilangin, bodoh kamu? Nah, anak-anak yang usia masih kecil, 5 tahun, 6 tahun, itu belum bisa membedakan, itu motivasi atau bukan. Gimana kalau dia menganggap bahwa itu nyata, memang betul. Apa yang dikatakan orang tua itu dipercaya total. Dijadikan program. Dan dia percaya bahwa dia
bodoh. Iya, iya, iya. Benar-benar. Jadi hati-hati gini, kalau ada para pendidik, orang tua yang mendengar podcast dari Golden Life ini, saya ada pengalaman bro, kan karena dulu kan kuliah hukum ya, saya sarjana hukum. Terus ada kunjungan ke LP bro. Oh, Di wawancara itu, saya maaf ya kalau ngurang cerita nih. Di wawancara itu, jadi yang para tahanan itu gitu ya, para tahanan itu masa lalunya itu ya gini bro, labeling bro. Kan saya wawancara gitu ya, wawancara. Jadi saya tahu persis bahwa masa kecilnya itu ketika lagi anak sama orang tua di labeling. Misal gini. Kamu itu hidup kayak gini aja, mau gimana hidup kamu mau jadi pencuri? Nah, jadi ya mirip gitulah. Saya teringat tentang hati-hati untuk mindset bro ya. Betul sekali Bro Romi. Itu Iya. jadi labeling kan label ya. Iya, ngasih label kita kan. Label itu kan sebenarnya bukan orang lain yang memberikan. Ya betul diberikan orang tua, guru, teman. Tapi dia mengakui bahwa itu benar gitu ya. Sebenarnya pilihan disadari atau tidak disadari bahwa kita menerima label tadi. Bahwa kita memasukkan itu sebagai bagian dari identitas diri kita atau ego. Iya. Oke. Itu yang mengakibatkan ya tadi kalau disebut di awal bahwa ras itu bisa mengakibatkan katakanlah disebut kegagalan ya karena program-program dalam ras itu bro ya tadi ya. Iya. Anak kecil rasnya itu bebas. Belum ada program ketakutan, makanya bisa belajar apapun dengan bebas. Oke. Jadi ketika ingin sukses, gimana mindsetnya atau rasnya gimana lagi bro? Boleh dilanjut? Gini Bro Romi, saya contoh ya, contoh simpel tentang ras. Tadi kan kita ngobrol banyak tentang ras, tentang tentang seorang ibu ya, tentang yang begitu pekanya gitu. Contoh yang lainnya ini Bro Romi. Saya itu suka sekali dengan menggambar. Iya, jadi waktu orang tua saya sibuk, salah satu untuk ngediemin saya, kasih aja buku gambar. Gambar tipis, dulu ada buku gambar warna biru zaman saya dulu, sekarang udah nggak ada ya. Buku gambar tipis itu satu buku habis 1 hari. Saya coret bebas sambil menghayal gitu. Jadi saya suka sekali menggambar. Makanya nggak heran di usia 45 tahun saya udah bisa gambar muka orang. Udah bisa gambar bentuk dengan halus gitu. Nah, suatu waktu kelas 4 SD, saya ada perlombaan menggambar. Jadi saya bilang ke ortu saya, ada lomba gambar, mau ikutan saya. Gambar apa ya? Nah, itu pertanyaan yang salah. Pertanyaan yang salah. Pertanyaan yang salah, jawabannya salah. Itu benar. Pertanyaan yang salah, jawabannya salah. Karena jawaban sesuai pertanyaan kan? Iya. Saya disuruh untuk menggambar gajah aja. Saya belum pernah menggambar gajah. Jadi koneksi neuron saya tentang menggambar gajah langka sedikit sekali. Jadi zaman dulu itu ada gambar kuaci, ya kuaci gambarnya gajah. Nah, kotak kuaci itu dijadiin contekan. Setiap hari saya harus menggambar gajah. Minimum ngulang 5 kali. 1 jam setiap hari. Setiap pulang sekolah saya belajar gambar. Siang, sore, malam. Pokoknya nggak ada hari tanpa gambar gajah. Dikoreksi, dibenerin gitu. Anehnya berminggu-minggu nggak bisa-bisa tuh. Belajar gambar gajah tadi. Iurnya belum nyambung. Itu kalau mama saya lupa nyuruh saya gambar gajah, itu saya seneng banget. Saya pura-pura lupa juga. Happy banget saya. Nggak harus gambar gajah. Padahal saya suka gambar gajah. Tapi kalau dikejar-kejar jadi nggak suka. Jadi penderitaan gambar gajah. Nah, waktu lomba kalah saya. Nah, saya juara 1, juara 3. Itu juara itu diajak keliling kelas sambil mamerin gambarnya. Saya nggak terpilih. Padahal udah effortnya luar biasa tuh gambar gajah tadi. Udah lebih banyak ya. Iya. Dan menurut saya emang nggak terlalu bagus juga. Nah, yang juara 3, saya lihat gambarnya, ya gambar kayak gitu. Kalau saya disuruh gambar kayak gitu bisa juga. Juara 2,
saya juga nggak kagum. Bisa saya gambar kayak gitu. Kalau saya gambarnya kayak gitu, kayaknya saya yang jadi juara 2 gitu. Nah, juara 1 gambarnya luar biasa bagus. Warnanya sempurna deh, benar-benar seni. Nah, dan hebatnya yang lain di kelas 6, saya waktu itu kelas 4 SD, yang lain kelas 6, ini juara 1-nya kelas 4 SD. Di situ heboh, saya kepikiran, saya ngobrol ke teman dekat saya waktu jam istirahat, itu nggak mungkin, itu pasti dia bawa dari rumah. Itu pasti digambarin sama orang, nggak mungkin anak kecil bisa gambar kayak gitu ya. Saya juga anak kecil sih waktu itu. Padahal anak kecil juga. Iya gitu. Teman saya itu kenal dengan anak itu, pernah satu kelas. Jadi dia bilang anak itu, saya masih ingat namanya Seno. Dia itu memang jago gambar. Dia itu juara Jepang, juara gambar. Oh ya, kenalin dong. Nah, akhirnya saya dikenalin. Sejak itu ya, di mana ada kesempatan saya ngobrol dengan dia. Di jam istirahat saya kejar dia. Saya perhatiin gimana cara dia gambar. Saya minta gambar-gambar yang boleh saya minta. Itu sampai kelas 6 SD, saya bisa hampir tiap hari ke rumahnya. Dan saya satu bulan itu kertas 1 rim itu habis untuk menggambar. Bangkit lagi keinginan saya untuk menggambar. Dan kemajuan gambar saya, wah luar biasa kecepatannya. Apa yang terjadi? Itu ras. Jadi waktu kita nggak suka, itu ancaman. Maka ras. Ketika kita nggak suka menjadi ancaman ya. Betul. Gimana anak yang sepertinya berbakat? Jadi menurut saya ya, bakat itu cuma akumulasi neuron, koneksi antar neuron. Cuma akumulasi koneksi antar neuron. Jadi anak yang berbakat adalah anak yang koneksi antara neuronnya lebih kompleks, lebih banyak dibanding anak-anak yang lain di area itu. Jadi nggak ada pinter, nggak ada bodoh, nggak ada soal berbakat sebenarnya. Bakat itu cuma akumulasinya aja. Cuma koneksinya yang udah sangat banyak. Kayak teman saya tadi, jenius dalam menggambar. Ya dia dari kecil menggambar terus dan gonta-ganti guru les. Banyak guru lesnya yang komikus terkenal. Itu yang disebut dari Jepang tuh itu maksudnya ya? Iya, betul. Jadi kan wajar dia latihan setiap hari, ada yang bimbing gitu. Ya, jumlah latihannya lebih banyak dibanding saya cuma asal gambar gitu. Atau yang tadi malah berhenti gambar gara-gara ada kok ini. Jadi kalau Bro Romi anaknya seneng piano, udah gitu paksa sama Bro Romi sehari latihan 1 jam, tungguin. Kalau salah cepretin, nanti dia jadi nggak suka piano loh. Iya betul. Jadi gimana cara menghilangkan bakat anak? Caranya rancang kerasnya dengan ancaman. Bikin jadi disiplin. Disiplin itu kebanyakan, nanti lain kali kita bahas tentang disiplin ya. Disiplin itu salah mindsetnya. Disiplin itu sebenarnya jembatan antara keinginan untuk menjadi kenyataan. Itu disiplin. Disiplin itu tentang kegigihan, tentang membangun habit untuk belajar di arah yang tepat menuju kondisi yang kita inginkan. Itu disiplin yang benar. Disiplin itu macam-macam. Jembatan apa bro tadi bro? Jembatan antara goal kita, impian kita, keinginan kita dengan menjadi kenyataan, dengan terwujud. Menjadi kenyataan. Awang-awang dengan materialisasi. Nah, jembatan itu disiplin. Ya, itu lain kali kita bahas. Tapi gini, disiplin yang mindset sekarang itu adalah disiplin itu kekerasan. Itulah yang membuat kata disiplin itu menakutkan. Itu memicu ras. Iya. Nah, tadi yang menarik judulnya apa? Cara mematikan bakat anak. Tadi apa? Jadi sesimpel itu loh Bro Romi. Untuk membuat anak jagoan belajar, ya dipicu, dibebaskan rasnya. Dibikin dipancing, distimulasi bahwa belajar itu menyenangkan. Itu nyetel ras. Ras itu memprogram apa yang menakutkan, apa yang menyenangkan. Jadi untuk bisa jadi jenius itu bukan butuh 10.000 jam. Orang tua perlu menggali minat anak. Nah,
rasnya diamankan. Hati-hati jangan dimatikan, jangan dibikin ancaman sehingga jadi nggak suka dengan belajar. Ya, game itu kan para profesional sengaja mempelajari, sadar nggak sadar mereka ngerti banget tentang apa yang bikin orang nggak suka dengan game, apa yang bikin orang tergila-gila dengan game. Semuanya didesain, dirancang dari mulai gambar sampai gerakan, sampai reward-nya dan sebagainya itu dirancang untuk sesuai yang memicu supaya orang tergila-gila, supaya orang nggak bisa berhenti game, supaya jadi nggak waras gitu. Nggak bisa berhenti. Jadi nggak waras. Sama, itu menghipnotis gitu, Bro Romi. Itu menarik perhatian. Orang nggak bisa lepas lagi. Nah, gimana kita bikin buku yang seperti itu? Gimana kita bikin pelajaran seperti itu? Gimana kita bikin pekerjaan-pekerjaan di kantor, di perusahaan-perusahaan seperti itu gitu? Gimana bikin suasana yang seperti itu? Kan menarik gitu, Bro Romi. Iya, betul. Ya, gimana kita memanfaatkan ras ini untuk keuntungan kita, bukan yang merugikan kita. Bukan yang menghambat kemajuan, tapi yang mengeluarkan ultimate power kita. Ultimate power, betul. Baru saya mau ngomong gitu, mengeluarkan ultimate power. Iya, betul. Saya baca Bro Romi kok. Nyambung ya. Sudah kuatnya tadi jadi sampai ke sini. Sudah sering podcast kita ya, Bro ya. Jadi udah langsung koneksi jembatannya. Iya, tadi Bro Romi kelihatan mau mengakhiri juga, saya tahu. Jadi tentang apa ras gitu Bro ya, tentang jadi kata kuncinya tadi ketika ras hubungan dengan kesuksesan gitu ya, adalah bagaimana ini dipelihara untuk tetap terbuka dan stimulasi ya Bro ya, bukan dimatikan seperti tadi ya gitu ya. Betul. Dan memilih apa yang mau kita program keras kita, apa yang kita ingin hindari secara sadar, apa yang kita inginkan itu jadi minat, jadi ketertarikan, jadi kebutuhan kita untuk sukses. Makanya harus jelas sukses itu seperti apa. Apa yang namanya tujuan. Kan mengerikan loh. Saya bikin penelitian 3.000 lebih anak-anak SMA. Banyak juga di sekolah-sekolah yang favorit. Dan 97 dari 100 anak nggak jelas tujuannya. Kan mengerikan Bro Romi. SMA loh ini. Nah, tanpa tujuan gitu, gimana kita mau jadi kita untung-untungan gitu. Apa program yang ada di kepala kita? Ras kita ini di program apa? Apa yang kita takutkan kita nggak tahu. Apa yang kita inginkan juga nggak tahu. Yang kita inginkan ini apakah menguntungkan atau merugikan? Itu juga nggak jelas. Bahaya ya. Saat tidak ada informasi-informasi itu, ibaratnya ke kantin terus ditawari, oke nih, sama saya mau dibeliin minuman, mau minum apa? Nggak tahu. Nah, gimana sehat itu atau ya? Nggak tahu. Yang penting enak kan? Gimana itu nanti? Oke. Ya, kuncinya kesadaran. Kayaknya itu harus bikin pelatihan khusus ya, Bro Romi ya. Benar, Bro. Tentang memprogram ras gitu. Ada sih di Ultimate Power itu salah satu poin penting, yaitu tentang secara sengaja, secara sadar memprogram ras. Ya, di program-program kelas-kelas pendidikan kita fokusnya juga ke situ. Di program anak-anak kita juga fokus gimana anak-anak punya power untuk mengontrol dirinya sendiri. Iya. Jadi buat pendengar Golden Life Podcast ini juga diingatkan, jadi kami berdua ini fokus di pendidikan, parenting, juga bisnis. Jadi nanti kalau ada komunitasnya, kantornya, perusahaannya ingin dapat sharing dari kami, itu ya Bro Alex ya, nanti ada nomor kontak yang bisa dihubungi di entah menonton misal di YouTube atau di sosmed yang lain, nanti silakan. Kami sangat terbuka untuk berkolaborasi dengan sebanyak mungkin pihak untuk ya semakin banyak lagi orang-orang yang lebih optimal potensinya kan gitu ya Bro ya. Betul. Ya. Sesuai misi kita. Membangkitkan ultimate power individu. Oke. Baik, itu dia dari pendengar Golden Life Podcast. Ini akhir episode. Ada tambahan dulu, ada kalimat closing dari Bro Alex? Cukup saya. Oh, sudah cukup. Baik. Masih banyak sih sebenarnya. Masih banyak ya. Baik, para pendengar Golden Life Podcast,
Ani dari Gorilla Kinsis dan juga Segi 5IO. Saya Roni Muhammad Ramdhani dan rekan saya Bro Alex sama Andri pamit di episode setengah. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.